Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke. Di video kali ini, sesuai dengan request dari teman-teman, saya akan sedikit membahas tentang review materi sebenarnya dari bab 1 sampai bab 3 yang sudah kita pelajari di komunikasi bisnis sebagai bahan persiapan teman-teman buat adanya PTS. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung share screen ya teman-teman. Jadi silahkan disimak, silahkan dipelajari apa yang saya sampaikan. Semoga nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke. Oke, kita mulai ya. Dari bab 1 dulu, komunikasi bisnis secara umum. Ini adalah dasar untuk teman-teman tahu tentang kegiatan-kegiatan dalam komunikasi bisnis ataupun dasar-dasar dari komunikasi bisnis. So, diperhatikan, disimak baik-baik. Mungkin saya nggak akan ngebahas tentang semua slide, tapi poin-poin yang memang penting dan bakal keluar buat UTS teman-teman. Oke? Nah, yang harus teman-teman ingat adalah kalau misalkan tentang komunikasi, teman-teman harus paham tentang arti dari communicare. Communicare itu adalah berbagi. Itu sejalan dengan konsep dari komunikasi itu sendiri, yaitu berbagi atau bertukar informasi. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi itu lahir dari bahasa Inggris yang artinya communication, atau pertukaran informasi, konsep, ide, ataupun perasaan antara dua orang atau lebih. Jadi, memang ada dua subjek yang saling berkomunikasi atau saling keterkaitan dalam menyampaikan sebuah pesan. Makanya dinamakan sebuah komunikasi. Lalu untuk pengertiannya adalah proses kegiatan pemindahan atau penyampaian pesan ataupun informasi yang mengandung arti dan makna dari suatu pihak pada pihak lainnya dalam usaha untuk saling pengertian. Maksudnya seperti apa? Ketika teman-teman menyampaikan ataupun bertukar informasi, berkomunikasi dengan orang lain, maka ada informasi yang teman-teman sampaikan kepada orang lain ataupun yang orang lain sampaikan kepada teman-teman. Kayak gitu. Dan pasti hal-hal yang disampaikan itu mengandung makna dan penting buat orang itu, buat yang menyampaikan pesan ataupun si penerima pesan. Kayak gitu. Dan tentunya agar saling memiliki kesepahaman yang sama. Jadi si A yang menyampaikan komunikasi, dia berharap si B menerima informasi yang sama dengan apa yang diterima si A, ataupun sebaliknya, kayak gitu. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah proses dari bagian komunikasi, teman-teman yang harus dia hafalkan, karena kemungkinan ini bakalan keluar. Yang pertama adalah sender. Sender adalah pengirim pesan. Gitu. Siapapun yang berbicara terlebih dahulu, apa yang menyampaikan pesan, itu dinamakan sender. Lalu encoding. Encoding ini adalah proses dari si sender menyampaikan pesan dalam bentuk pesannya untuk dihubungkan kepada media. Itu dinamakan prosesnya itu dinamakan encoding. Gitu. Jadi berupa data-data, fakta-fakta ataupun informasi yang akan disampaikan. Bagaimana cara mengemasnya agar di media tersebut. Contohnya adalah misalkan ketikan-ketikan. Kalau misalkan teman-teman ngechat WhatsApp, itu ataupun komunikasi secara tidak langsung melalui ketikan, nah itu bisa disebut sebagai encoding. Gitu. Proses encoding, proses teman-teman menyampaikan data, fakta yang akan diberikan melalui media. Gitu. Lalu di dalamnya ada selanjutnya ada message, pesan, dan media. Message ini selalu dibungkus oleh media karena tanpa media message tidak akan, pesan itu tidak akan bisa sampai kepada si receiver, penerima. Kayak gitu. Medianya bisa apa aja teman-teman? Teman-teman bisa menggunakan media langsung seperti kegiatan-kegiatan ataupun berbicara langsung di kelas. Itu melalui, itu biasanya melalui media udara ya, ataupun apa namanya, angin dan lain sebagainya. Jadi memang media langsung itu yang bisa dikatakan hanya udara. Gitu. Lalu untuk media komunikasi secara tidak langsung, itu teman-teman bisa menggunakan handphone, gitu. Lalu laptop, telepon, ataupun WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya.
Surat juga itu merupakan bentuk atau media yang bisa disampaikan, yang bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan. Lalu decoding. Decoding ketika si pesan ini sudah di media, sudah ada medianya, sudah tinggal disampaikan kepada receiver ataupun penerima, prosesnya ini dari medianya itu sampai ke receiver itu dinamakan decoding. Nah, kalau misalkan contoh simpelnya aja, teman-teman, ketika teman menyampaikan sebuah pesan, mengirim pesan melalui WhatsApp, ya kan? Nah, si receiver ini dia bisa dalam proses on, lagi dalam keadaan online ataupun offline. Nah, kalau misalkan lagi keadaan online, langsung checklist 2. Dan proses untuk sampai ke checklist 2-nya itu, ataupun proses sebelum si receiver menerima pesan ini, ketika pada saat checklist 1 ataupun checklist 2 di WhatsApp ya, ataupun sudah ada centang biru, itu ada proses decoding. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan kita melalui media sosial itu bisa dikatakan bahwa ini komunikasi yang secara lengkap menggunakan berbagai alur dan proses dari komunikasi. Lalu ketika si receiver ini sudah menerima pesan, maka dia akan menyampaikan sebuah respon ataupun feedback. Kayak gitu. Dan tentu ini saya selalu menekankan kepada teman-teman kalau misalkan diajak bicara oleh orang lain, responlah dengan setidaknya mengucapkan kata iya, oke, lalu apalagi siap dan lain sebagainya. Sebenarnya kata-kata simpel itu menunjukkan bahwa teman-teman menerima informasi yang orang lain sampaikan. Itu jadi ini adalah proses dari bagaimana berbudi pekerti juga, teman-teman. Karena kita menghargai orang lain yang berbicara kepada kita. Lalu di tengah-tengahnya ada noise. Noise ini apa hambatannya? Hambatan itu banyak ya, bisa dari dalam, bisa dari luar. Kalau misalkan dari dalam, contohnya teman-teman yang menerima informasi atau si receiver ini, dia ini nggak paham apa yang disampaikan oleh si sender. Mungkin karena perbedaan bahasa, perbedaan culture, perbedaan ataupun si receiver ini memiliki gangguan disabilitas, misalkan nggak bisa mendengar ataupun nggak bisa melihat. Jadinya informasi yang disampaikan atau informasi yang diterima oleh si receiver ini kurang maksimal sampai ke receiver kayak gitu. Lalu faktor eksternal, misalkan media yang digunakannya nggak bagus, ataupun sinyal, jaringan dan lain sebagainya, gitu. Ataupun suara-suara bising dari luar ketika teman-teman berkomunikasi, bertelepon ketika lagi di jalan, gitu. Dan lain sebagainya yang kita nggak bisa menanggulangi kalau noise ataupun hambatan ini dari luar, tapi kita hanya bisa minimalisir, kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah penjabaran dari yang tadi. Lalu komunikasi bisnis. Nah, ini adalah kita sudah masuk ke poinnya sebenarnya. Komunikasi bisnis ini adalah dasar dari sebenarnya hanya tinggal ditambahkan bisnisnya aja, teman-teman. Gitu. Karena misalkan dalam dunia bisnis ini mencakup kita ada proses yang namanya sedikit berbeda dari komunikasi pada biasanya, yaitu di tujuan akhirnya ketika komunikasi bisnis adalah untuk memperoleh profit ataupun keuntungan. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman ditanya tentang komunikasi bisnis, poin pentingnya adalah untuk memperoleh profit ataupun keuntungan, gitu. Dan berusaha menyampaikan sebuah informasi tentang bisnis, tentang perusahaan teman-teman kah, produknya kah, bisnis dan lain sebagainya. Oke. Lalu selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Ini yang penting nih. Yang pertama pasti kita udah tahu, memberi informasi. Sama seperti tujuan komunikasi pada umumnya. Kita udah tahu ya. Oke, itu. Lalu saya fokus pada poin nomor 2, melakukan persuasi. Nah, persuasi itu apa? Persuasi itu ajakan, teman-teman. Ingatnya adalah ajakan. Persuasi, kalau bingung mengucapkan kata persuasi, ajakan. Kayak gitu. Oke. Jadi ajakan seperti apa? Misalkan saya memperkenalkan produk saya nih, kayak gitu pada teman-teman. Saya ngejual sepatu futsal. Nah, teman-teman yang cowok kalau misalkan mau beli sepatu futsal bisa ke saya, gitu. Ataupun mau tahu-tahu tentang sepatu futsalnya bisa ke saya. Itu kan kita menyampaikan informasi tentang bisnis kita yang maksudnya orang lain adalah tertarik untuk mengetahui produk dari kita yang kita tawarkan, ataupun ingin membeli produk yang kita tawarkan. Itu sebenarnya persuasi itu ajakan supaya orang lain itu terpengaruh apa yang kita sampaikan, teman-teman.
Lalu yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi ini kerjasama. Kerjasama ini bisa dilakukan oleh banyak pihak ya. Gitu. Misalkan teman-teman punya bisnis, coba kolaborasi sama kakaknya, untuk jadi modelnya, ataupun sama adiknya, ataupun coba kolaborasi dengan divisi lain, ataupun dengan bos teman-teman, ataupun dengan investor dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan konsumen. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kolaborasi ini dan melibatkan banyak pihak sebenarnya. Oke, nah ini dari soal komunikasi. Sama yang penting dihafal saja, memiliki tujuan pertukaran informasi, gagasan, ide, opini, adanya media atau saluran menggunakan simbol-simbol atau sinyal. Ini sama seperti alur bagian proses komunikasi tadi ya. Jadi bedanya hanya tujuan. Oke. Lalu elemen komunikasi, ada komunikator, orang yang menyampaikan sebuah pesan, reseptor ataupun komunikan, orang yang menerima pesan, lalu pesan yang disampaikan, adanya media, adanya respon, tanggapan, ataupun hambatan dan gangguan. Ini juga seperti bagian alur dari komunikasi yang tadi. Nah, ini manfaatnya. Kalau untuk manfaatnya, teman-teman fokus kepada manfaat secara eksternal. Karena tentunya ini akan dampaknya adalah untuk eksternal sebenarnya. Nah, dampaknya apa? Untuk eksternal, kita membawa dampak positif terhadap keberhasilan usaha kita. Misalkan ketika teman-teman menyampaikan ataupun menawarkan produk kepada orang lain, tentunya kita pengen usaha kita ini berkembang, usaha kita ini berhasil, kita memperoleh banyak profit, kita memperoleh banyak laba, benar nggak? Gitu. Jadi memang ujung-ujungnya adalah kita pengen usaha kita berhasil ketika kita melakukan komunikasi bisnis, ataupun kita pengen perusahaan kita berhasil ketika kita bekerja. Dan tentunya itu akan membawa kita baik apabila misalkan sudah menjual banyak hal, bisa menimbulkan ketertarikan dari banyak orang. Tentunya ini membawa citra baik bagi si perusahaan itu ataupun pada bisnis teman-teman. Paham ya? Nah, ini jenis-jenis komunikasi. Untuk jenis-jenis komunikasi, karena banyak jadinya silakan dihafal saja teman-teman. Misalkan ketika ditanya menurut lawan komunikasi, adalah teman-teman cukup menyebutkan komunikasi pribadi ataupun komunikasi umum. Seperti itu, gitu. Oke. Tapi untuk poin-poinnya sebenarnya harus diingat karena siapa tahu ketika mungkin ada esai, teman-teman bisa menjawab esai tersebut dengan baik. Oke, ini menurut jumlah komunikasi, persoalan kelompok dan lain sebagainya. Bisa komunikasi kelangsungannya adalah secara langsung dan tidak langsung. Ada ruang lingkupnya, ada internal dan eksternal. Ruang lingkup itu kegiatan ya di dalamnya, bisa internal ataupun eksternal yang tadi. Lalu perilaku, ada komunikasi secara formal, non-formal, dan informal. Lalu aliran informasi ada satu arah atau simplex, dan komunikasi dua arah atau kompleks. Lalu faktor pendukungnya ada kepandaian dari si pengirim pesan ataupun si komunikator ketika menyampaikan informasi, sehingga informasi itu dapat dengan mudah diterima oleh si komunikan ataupun si receiver. Lalu sifat komunikator yang humble, terbuka, sehingga menimbulkan suasana yang hangat ketika sedang diskusi, dan pengetahuan komunikator, kira-kira komunikator yang baik dan yang menarik. Nah, ini juga masih sama. Lalu faktor penghambatnya kurang cakap, sikap yang salah, kurang pengetahuan, memahami sistem sosial, prasangka atau prejudice, kesalahan penggunaan bahasa. Nah, jadi penting buat siapapun yang menjadi komunikator, menyampaikan sebuah pesan ataupun informasi, dia harus tahu tentang audiensnya. Dia harus tahu bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik kepada audiensnya. Kayak gitu. Oke, ini juga masih sama cara komunikator dengan penerima, kelebihan dalam komunikasi satu arah, etika berkomunikasi dalam bisnis dan lain-lain. Nah, kita coba ini adalah tentang etika bisnis. Jadi siapapun dalam kegiatan menyampaikan sebuah informasi atau kegiatan bisnis harus memiliki etika, teman-teman. Etika ini berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, ataupun masyarakat. Nah, etika bisnis ini kita harus tahu nih, siapa lawan bicara kita, siapa yang akan kita bicarakan. Kita tahu tempat, kapan waktu kita untuk menyampaikan sebuah pesan, ataupun penekanan nada, ataupun coba menghibur, dan lain sebagainya. Kapan waktu yang tepat, momennya kapan. Jadi harus tahu ya. Dan mengapa membicarakan hal itu. Lalu bagaimana caranya untuk menyampaikan sebuah pesan itu. Itu yang harus teman-teman pahami ketika melakukan sebuah komunikasi. Nah, ciri khas etika berkomunikasi seperti ini. Oke, bisa dibaca.
Ini fungsi etikanya dan prinsip-prinsip etika bisnis. Tentu harus ada kejujuran dalam menyampaikan sebuah komunikasi tentang bisnis dan integritas, loyalitas yang kuat bahwa teman-teman yakin apa yang teman-teman sampaikan adalah sebuah pesan yang bermanfaat buat audiens. Gitu. Oke, bab 1 kita sudah kelar. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang bab 1, silahkan ditanyakan. Nanti di kolom komentar ataupun melalui chat WhatsApp ataupun bisa di grup WhatsApp. Oke, saya lanjut ke bab 2. Oke, ini kita sudah kelihatan bab 2. Review dulu. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas tentang bab 2, komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ini masih PPT yang kemarin. Nah, sebenarnya materinya adalah sama untuk komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris ini. Yang mungkin saya highlight adalah kenapa teman-teman harus berkomunikasi secara bisnis dalam bahasa Inggris. Nah, di samping bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional yang banyak digunakan oleh orang lain ataupun orang-orang dari negara lain, dan banyak hal sebenarnya yang teman-teman bisa dapat manfaatnya ketika teman-teman bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu tentunya dengan melamar pekerjaan dengan mudah ketika menggunakan pakai bahasa Inggris, karena biasanya ada requirement-nya, ada syaratnya gitu, bahwa memang harus bisa bahasa Inggris, fluent in English biasanya kayak gitu, entah native, entah intermediate dan lain sebagainya. Lalu tes pekerjaan juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris menjadi nilai plus untuk promosi jabatan dan menjadi delegasi perusahaan. Sedikit bercerita teman-teman, saya beberapa kali pernah mencoba daftar menjadi untuk magang di sebuah perusahaan ataupun untuk freelance bekerja dan lain sebagainya yang sudah saya lakukan, dan syaratnya selalu sama, selalu ada syarat tentang fluent in English gitu. Jadi fasih dalam berbahasa Inggris, entah tulisan ataupun lisan kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus prepare sebenarnya, baik dalam pekerjaan apapun, pekerjaan yang bagaimanapun, teman-teman harus bisa untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Setidaknya berbicara. Karena banyak hal yang kita sebenarnya perlukan dalam kegiatan-kegiatan menggunakan bahasa Inggris. Lalu tes pekerjaan juga pakai bahasa Inggris. Itu saya mengerjakan soal juga pakai bahasa Inggris waktu itu, dan kita juga interview secara tidak langsung menggunakan bahasa Inggris, ditanya dan saya harus menjawab dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan sedikit informasi buat teman-teman bahwa sebenarnya ketika teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik ataupun berbicara dengan bahasa Inggris gitu. Nah, tawaran pekerjaan akan jauh lebih terbuka dibandingkan dengan orang yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris atau sebenarnya tidak mengerti tentang bahasa Inggris. Nah, untuk perusahaan-perusahaan besar seperti Shopee, Gojek, lalu Ruang Guru, lalu Tokopedia, ataupun perusahaan-perusahaan lain yang memang gaji minimal untuk fresh graduate ataupun orang-orang yang baru lulus dan melamar di perusahaan tersebut, biasanya minimal 6 juta, teman-teman. Siapa sih yang nggak mau ketika baru lulus langsung digaji 6 juta, nggak punya pengalaman apa-apa, tapi kalau ada bahasa Inggrisnya jago digaji 6 juta per bulan. Cukup ya, cukup banget kalau untuk anak-anak yang baru lulus, karena belum ada belum berpikiran untuk nikah, masa depan masih panjang dan lain sebagainya. Itu sangat cukup sekali, teman-teman. Dan teman-teman bisa ditabung ataupun bisa membeli barang-barang yang teman-teman inginkan sebenarnya ketika sudah bekerja dan memperoleh gaji yang cukup, yang lumayan. Dan sedikit spoiler lagi, bahwa saya punya teman dan dia memang bahasa Inggrisnya jago, dan dia sudah baru lulus di sekitar bulan Agustus kemarin, dan dia ditawarin di sebuah perusahaan
karena memang bahasa Inggrisnya jago, dia ditawarin gaji sekitar 16 juta per bulan. Wow, baru lulus dari kuliah, memang kuliah, tapi apapun background pendidikannya, skill yang kita tampilkan adalah yang itu yang akan membawa kita dapat posisi ataupun gaji yang memang kita butuhkan, kita inginkan, kayak gitu. Nah, dapat 16 juta per bulan. Siapa yang nggak pengen dapat 16 juta per bulan? Itu bisa teman-teman bisa beli mobil, bisa beli barang-barang lain kayak gitu. Gitu. Nah, itu sepenting itu sebenarnya komunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman susah untuk berbicara, latih dari sekarang. Karena kesempatan masih panjang, teman-teman masih kelas 10. Jadi bisa masih banyak waktu kosong sebelum akhirnya mempersiapkan untuk kegiatan-kegiatan di akhir kelas 12 nanti. Itu masih punya banyak waktu ketika memang teman-teman pengen mendapatkan gaji yang sesuai dengan skill dari teman-teman. Itu sedikit bocoran aja kenapa teman-teman bisa pakai bahasa Inggris. Oke. Nah, ini untuk materinya sebenarnya teman-teman cukup pahami aja. Misalkan istilah-istilah dalam bahasa Inggris ini, cut off itu apa? Terputus. Misalkan. Lalu hold apa? Menunggu. Lalu look forward apa? Menunggu telepon. On the line apa? Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh menjawab teleponnya juga silakan dihafalkan. Gitu. Bagaimana cara menjawab telepon yang baik. Lalu, nah ini macam-macam surat bisnis, misalkan apology letter, itu apa? Itu membahas tentang apa? Surat permohonan maaf, misalkan, ataupun apalagi, resignation letter, tentang apa? Surat berhenti kerja, dan lain sebagainya. Jadi, teman-teman harus bisa hafal itu di luar kepala. Jadi ketika nanti istilah-istilah kayak gitu teman-teman sudah bekerja dan ada istilah-istilah kayak gitu sudah nggak bingung, sudah nggak tanya-tanya lagi ke temannya ataupun ke bosnya. Ini apa ya Pak? Saya nggak tahu. Nah ini yang ngajarin siapa komunikasi bisnisnya, nanti saya yang diomelin. Kayak gitu. Jadi memang harus teman-teman hafal di luar kepala sehingga nantinya bisa bekerja dengan lancar dengan baik. Oke, itu aja. Untuk yang bab 2, silakan kalau misalkan ada yang bertanya tentang bab 2, boleh ditanyakan juga. Oke, saya stop share. Kita akan masuk ke bab 3, teman-teman. Sudah kelihatan ya? Oke, nah ini kita akan masuk ke bab 3 tentang presentasi bisnis. Jadi ini memang materi terakhir untuk PTS kita, teman-teman. Karena ini adalah materi yang sebenarnya paling penting. Karena melatih pembicaraan dari teman-teman. Apakah sudah berbicara dengan lancar, dengan teknik-teknik yang baik dalam berkomunikasi, sehingga memang ini sangat-sangat diperlukan untuk teman-teman materi-materi presentasi bisnis seperti ini. Oke, ini sudah muncul. Kita akan mulai bedah satu-satu. Nah, kita mulai dari pengertian komunikasi presentasi bisnis. Nah, untuk kata-kata presentasi sebenarnya ingat adalah kata-kata present, hadir, kayak gitu. Nah, ingat aja presentasi, present. Dihapus saja aslinya untuk teman-teman paham. Present itu kan kalau misalkan di absen lagi pelajaran bahasa Inggris di absen, teman-teman jawabnya present ya, hadir ya. Gitu. Jadi cukup pahamin itu aja sebenarnya untuk kata-kata untuk bahas kata-kata dari presentasi. Lalu presentasi bisnis adalah apa? Nah, suatu cara penyampaian data, fakta, informasi mengenai suatu produk kepada oleh presentator kepada pihak terkait dalam suatu forum bisnis. Misalkan teman-teman lagi berdiskusi dengan bos, dengan investor, dengan konsumen dan lain sebagainya untuk menyampaikan sebuah presentasi tentang bisnis teman-teman atau tentang perusahaan teman-teman, itu adalah suatu bentuk dari presentasi bisnis. Gitu.
Simpelnya seperti itu aja. Kita menyampaikan data, informasi, fakta tentang perusahaan kita ataupun tentang bisnis kita kepada orang lain yang memang di situ tujuannya adalah untuk mengetahui produk dari teman-teman. Gitu. Oke. Lalu orang yang melakukan presentasi adalah disebut presenter ataupun narasumber. Paham ya? Lalu kita lanjut. Alat bantu. Nah, untuk alat bantu ini sebenarnya teman-teman fokus pada alat bantu yang memang sering-sering digunakan untuk kegiatan presentasi baik itu secara online ataupun offline. Yang biasa digunakan adalah tentunya laptop, lalu slide presentasi, lalu video-video ataupun foto-foto pendukung dan lain sebagainya. Kalau untuk yang ini sebenarnya untuk yang banyak ini untuk presentasi bisnis secara tidak langsung. Jadi memerlukan mikrofon, memerlukan sound system, papan tulis untuk penjelasan dan lain sebagainya. LCD, proyektor, seperti itu. Oke. Nah, kita ke tujuan presentasi bisnis. Ini yang penting, teman-teman. Harus paham yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Tentunya ketika kita menyampaikan sebuah presentasi, kita ada pesan dong yang ingin kita sampaikan. Dan pesan itu adalah bentuknya pesan bisnis. Pesan bisnis apa? Kita menawarkan produk, kita menyampaikan tentang produk kita, menjelaskan dan lain sebagainya, cara penggunaannya, kenapa harus beli itu, dan lain sebagainya. Lalu menghibur audiens. Ini bisa dilihat mungkin ketika momennya aja, apakah itu sebuah presentasi bisnis yang bentuknya formal ataupun non-formal. Kalau misalkan non-formal, teman-teman bisa menghibur, tapi kalau misalkan dalam kategori presentasi bisnis secara formal, hilangkan sedikit hiburan ini. Kayak gitu. Mungkin penyampaian aja yang lebih santai. Lalu menyentuh emosi audiens, ini yang penting. Ketika teman-teman menyampaikan sebuah presentasi terkait tentang produk teman-teman, maka harus bisa menyentuh emosinya. Menyentuh emosi seperti apa? Bukan marah-marah ya, tapi bagaimana akhirnya si lawan bicara ini dia tuh tertarik untuk mendengarkan teman-teman ataupun mengetahui apa yang teman-teman tawarkan kepada mereka. Si simple itu sebenarnya untuk menyentuh emosi audiens. Lalu memotivasi audiens untuk bertindak. Nah, kalau misalkan teman-teman udah bisa si audiens ini udah bisa mendengarkan teman-teman ya ketika melakukan presentasi, sampaikan bahwa kenapa mereka harus beli, kenapa mereka harus tahu lebih jauh tentang bisnis teman-teman, tentang apa yang teman-teman tawarkan. Motivasi mereka, berikan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan mereka. Kayak gitu. Misalkan kenapa mereka harus pakai masker medis? Itu karena misalkan contohnya perusahaan teman-teman jual masker medis. Kenapa mereka harus pakai masker medis? Penyaringannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu manfaatnya yang bisa disampaikan kepada audiens. Nah, ini bahasa tubuh ketika melakukan presentasi. Nah, yang penting adalah ekspresi wajah yang happy. Kita harus mencerminkan wajah-wajah kita yang happy, yang memberikan ramah, senyuman, dan lain sebagainya. Tatap mata dan dengan penuh keyakinan kalau misalkan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk mereka dan mereka bisa mengambil manfaatnya dari apa yang kita sampaikan. Posisi bahu tegak, siap, dan lain sebagainya. Ini penting ketika teman-teman presentasi, baik itu secara tidak langsung ataupun secara langsung. Gitu. Lalu yang harus dihindari adalah tentunya gemeteran, berbicara putus-putus, dan lain sebagainya. Karena ini akan menghambat, ini akan sedikit menimbulkan stigma bahwa teman-teman nggak siap untuk presentasi pada mereka. Atau teman-teman belum paham terkait apa yang pengen disampaikan. Jadi menimbulkan keraguan. Jadi akhirnya apa? Mereka nggak mau dengerin, mereka nggak mau beli, mereka nggak tertarik, dan lain sebagainya. Itu harus dihindari. Lalu, langkah-langkah yang kepercayaan diri. Nah, untuk kepercayaan diri ini, itu ada yang nanya kayak, gimana Pak kalau misalkan kita nggak yakin, kita takut, kita malu. Nah, coba latih diri teman-teman. Dulu saya juga sama seperti teman-teman. Takut untuk berbicara di depan orang banyak. Lalu akhirnya terbiasa karena saya mencoba menchallenge diri saya bahwa saya pasti bisa. Walaupun awalnya memang gemeteran, memang takut berbicaranya nggak sepasti sekarang gitu. Tapi itu adalah proses yang memang harus kita ubah diri kita bahwa kita yakin kita pasti bisa. Nah,
kita coba latihan di depan kaca, ataupun latihan di depan orang lain, ataupun di depan teman kita yang memang kita udah nggak malu lagi sama mereka. Gitu. Coba menyampaikan presentasi dengan baik, gitu. Poin-poinnya disampaikan dengan jelas, alurnya. Nah, untuk menimbulkan vibes yang bagus nih, pakai pakaian yang terbaik yang merasa teman-teman pantas, merasa teman-teman cocok, gitu. Dan yang terakhir, pertemunya dengan senyuman-senyuman yang baik, kayak gitu. Oke. Nah, lalu syarat-syarat presentasi bisnis. Nah, ini yang terpenting adalah untuk syarat ini teman-teman tahu apa yang ingin teman-teman sampaikan. Akhirnya teman-teman berani dan teman-teman tahu tentang audiensnya, sehingga teman-teman akhirnya berdampak terhadap ketenangan dalam diri teman-teman untuk menyampaikan informasi itu kepada orang lain. Kayak gitu. Dan tentunya sudah paham juga dong dengan teknik-tekniknya, cara-caranya, gitu. Dan jangan sampai kaku, canggung, dan lain sebagainya. Oke? Nah, untuk pola presentasi ini sebenarnya saya nggak terlalu, mungkin akan sedikit saya kesampingkan, karena yang penting teman-teman tahu bagaimana caranya untuk melakukan presentasi secara presentasi bisnis, baik itu tekniknya, dasarnya, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau untuk pola-polanya, saya rasa masih kita nggak terlalu akan fokus kepada polanya, tapi bagaimana cara penyampaian presentasinya. Oke. Oke. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke. Nah, ini kita masuk ke masih bab 3, tapi tentang teknik-teknik presentasi bisnis. Mulai dari isi, pembuka, isi, dan penutup. Yang bisa teman-teman berikan, sampaikan kepada orang lain. Atau kepada audiens teman-teman ketika melakukan presentasi. Nah, sebenarnya dalam teknik ini, dalam segi pembuka, kegiatan-kegiatan pembuka sebelum pembukaan, teman-teman harus bisa dalam tahap persiapan sebenarnya harus mempersiapkan materi tersebut dengan baik. Adanya visualisasi seperti penayangan PPT ini, teman-teman. Karena bisa jadi ada orang yang memang dia tidak bisa fokus untuk mendengarkan, hanya tidak bisa hanya fokus untuk mendengarkan, tapi dia juga harus bisa melihat apa yang disampaikan teman-teman. Kayak gitu. Lalu ada juga memang orang yang dia tidak bisa melihat aja, gitu, dia nggak paham kalau nggak dijelasin, ada kan? Gitu. Jadi harus sambil dijelasin juga. Makanya teman-teman ketika melakukan presentasi, libatkan audio dan visual. Audionya seperti apa, bisa buat video, ataupun teman-teman butuh penjelasan seperti ini, kayak gitu. Dan disampilkan juga tentang visualnya. Visualnya itu PPT kah, video kah, foto, dan lain sebagainya yang bisa dilihat secara langsung oleh orang lain ataupun audiens teman-teman. Gitu. Presentasinya harus ada PPT-nya, bahan-bahan materinya, lalu kegiatan-kegiatan apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada mereka, gitu. Dan harus juga sesuai dengan topik-topik yang akan dibahas nih PPT-nya, gitu, tema-tema PPT-nya. Gitu. Jadi yang agak sedikit relate dari teman-teman, gitu, terhadap apa yang pengen disampaikan sebenarnya. Lalu kita masuk pada tahap pelaksanaan presentasi. Nah, dalam tahap pelaksanaan presentasi ini mungkin masih loading ya, karena ada sedikit kendala jaringan juga, jadi sambil saya jelaskan aja. Nah, oke, jadi untuk tahap-tahap teknik-teknik ini, yang tadi kita udah masuk ke kayak tahap pelaksanaan ya, pelaksanaan presentasi bisnis, teknik tersebut. Nah, yang pertama itu ada tahap-tahap pembuka, teman-teman. Pembuka itu teman-teman bisa menyampaikan sebuah data, fakta, ataupun cerita-cerita menarik nih, kayak gitu. Nah, ini kita udah kelihatan. Kita langsung aja buka. Nah, tadi slide presentasi udah. Lalu kita coba masuk ke penyampaian presentasi. Ini apa aja yang harus diperhatikan dan disiapkan.
Yang pertama tentunya persiapan diri, sering latihan, jaga penampilan ya, kayak gitu. Lalu materi dan bahan apa aja, poin-poin pentingnya, contoh-contohnya, struktur materinya, dan teman-teman juga harus tahu apa yang pengen teman-teman sampaikan. Tadi saya bilang. Gitu. Lalu cara penyampaiannya seperti apa yang cocok, santai kah? Lalu pakai dengan nada sopan, tidak terburu-buru, intonasi dan bahasa yang sesuai, lalu bahasa yang sesuai, bahasa yang mudah dipahami kayak gitu. Dan selipkan sedikit humor-humor ataupun lawakan-lawakan dari teman-teman yang tentu disesuaikan ya, karena nggak bisa kita kegiatan presentasi bisnis secara formal kita ada humor-humor seperti itu, malah kesannya kita nggak profesional. Oke, lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang ada strukturnya. Ini ada pembuka, isi, penutup. Kita lihat pembukanya apa aja. Bisa kita harus mulai pelatihan audiens. Kita harus ada gerakan-gerakan seperti gerakan tangan, gerakan kepala. Gitu. Ini menandakan kalau misalkan kita relax, kita bisa membawakan itu dengan baik. Ada humornya, nggak perlu tegang-tegang, dan membangun kredibilitas. Kredibilitas ini menyampaikan bahwa teman-teman tuh audiens tuh harus mendengarkan teman-teman. Kenapa audiens harus mendengarkan teman-teman? Kayak gitu. Lalu keakraban, makanya kita perlu senyum, kita perlu yang ramah-ramah. Karena seperti itu menunjukkan keakraban dan salam hangat buat buat audiens yang menyaksikan. Itu. Oke, lalu kita masuk ke isi. Isinya ada penekanan struktur ataupun format. Gitu. Jadi kita harus lihat kenapa akhirnya kita menyampaikan ini, strukturnya yang seperti apa yang bagus, urutan-urutannya, lalu mempertahankan minat audiensnya teman-teman harus bisa seperti apa, menggunakan bahasa yang jelas ketika menyampaikan sebuah hal-hal penting yang itu menyangkut audiens, dan lalu menjelaskan hubungan topik dengan ide-ide familiar ataupun yang relate dengan kehidupan dari audiens teman-teman. Gitu. Oke. Nah, kita masuk ke penutup. Nah, yang diperhatikan adalah tentunya meringkas, adanya kegiatan ringkasan, menggarisbawahi topik-topik selanjutnya. Gitu. Nah, misalkan tadi saya sudah menyampaikan tentang bisnis saya nih. Nah, saya ulang lagi, bisnis saya ini memang fokus pada kegiatan bisnis untuk penyediaan sepatu-sepatu lokal. Gitu. Jadi, harus diulang lagi, teman-teman. Dan menggarisbawahi tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya apa? Misalkan teman-teman bisa menggunakan hashtag. Kalau di IG ada hashtag ya, ataupun tag kayak mengasih kontak bisnis teman-teman. Gitu. Ada nomor WhatsApp-nya, ada Instagram-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Lalu kegiatan mengakhiri presentasi, paparkan lagi tindakan yang harus dilakukan seperti apa. Misalkan buy it now melalui website dari bisnis teman-teman seperti itu. Lalu sampaikan kembali kenapa mereka harus membeli bisnis teman-teman ataupun mengetahui bisnis yang teman-teman jalankan. Oke. Lalu yang terakhir adalah periode tanya jawab. Nah, ini kalau misalkan ada yang kurang tahu, ada yang kurang paham, ada yang masih bingung, teman-teman bisa membuka fase-fase tanya jawab seperti ini. Karena kesempatan tambahan untuk teman-teman berinteraksi kepada audiens juga, dan menunjukkan kali bahwa teman-teman tuh siap ketika ditanya apapun oleh audiens, kayak gitu, sehingga menimbulkan kepercayaan bahwa apa yang teman-teman sampaikan adalah kredibel dan itu ada informasi yang memang baik untuk mereka ataupun teman-teman sudah mempersiapkan itu dengan baik. Oke, itu aja untuk review 3 materi pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk persiapan UTS. Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan. Ada kolom komentar di grup WhatsApp, ataupun di grup WhatsApp, ataupun melalui chat private chat saya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.